Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi pembiayaan kesehatan di rumah sakit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Saudari Najwa Hairia, kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Fitria Ihsani Sri Rejeki, dan yang ketiga adalah Saudari Sugira Selviuniar. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pembiayaan pelayanan kesehatan dan konsep biaya. Yang pertama, mengenai unsur-unsur pembiayaan pelayanan kesehatan. Jadi dalam pembiayaan pelayanan kesehatan terdapat beberapa unsur-unsur. Yang pertama adalah unsur dana. Dana di sini digali dari sumber pemerintah berupa sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait. Kemudian berasal dari masyarakat maupun swasta serta sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Namun dana yang tersedia harus mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya. Jadi sumber daya pembiayaan pelayanan kesehatan terdiri dari SDM pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Kemudian unsur yang ketiga adalah pengelolaan dana kesehatan. Jadi prosedur atau mekanisme pengelolaan dana kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik oleh pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah konsep biaya. Biaya adalah nilai sejumlah input faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan suatu output atau produk, yang mana biaya ini juga sering diartikan sebagai nilai atau pengorbanan atau pengeluaran untuk memperoleh suatu harapan berupa target atau output tertentu. Jadi pembagian biaya itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah mengenai hubungan dengan volume produksi, berupa yang pertama biaya tetap. Jadi biaya tetap di sini adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi atau jasa dan waktu pengeluarannya, biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel. Jadi biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tergantung dari produksi atau jasa. Kemudian yang ketiga adalah semi variable cost. Jadi semi variable cost ini adalah biaya yang memiliki sifat antara biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian pembagian biaya berdasarkan biaya satuan atau unit cost. Jadi biaya satuan ini adalah biaya yang dihitung untuk setiap satu satuan produk pelayanan, yang mana biasanya biaya satuan ini dapatkan dari pembagian antara biaya total dengan jumlah produk. Baiklah, itu yang materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Fitria Ihsani Sri Rejeki, yaitu sistem pembiayaan rumah sakit. Yang pertama, sistem pembayaran retrospektif. Pembayaran retrospektif berarti bahwa besaran biaya dan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pasien atau pihak pembayar ditetapkan setelah pelayanan diberikan. Cara pembiayaan ini merupakan yang paling sering kita jumpai di kebanyakan rumah sakit.
pasien akan membayar biaya pelayanan kesehatan berdasarkan pelayanan yang telah diberikan oleh rumah sakit. Jika seseorang pasien dirawat selama 3 hari di rumah sakit, maka rincian biaya yang harus dibayar pasien misalnya biaya kamar selama 3 hari, berapa kali visit atau kunjungan dokter, biaya apotek dan resep yang diberikan, biaya asuhan keperawatan selama 3 hari, biaya administrasi, biaya layanan penunjang yang diberikan, dan lain sebagainya. Jadi, bisa disimpulkan, besarnya biaya yang dibayar pasien tergantung pada banyaknya tindakan atau pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit. Terlebih jika pembayaran pasien ditanggung oleh asuransi, seluruh bukti tindakan dan pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien beserta biaya yang harus diarsipkan untuk membuat klaim pada pihak asuransi. Selanjutnya yang kedua, sistem pembayaran prospektif. Pembayaran prospektif secara umum adalah pembayaran pelayanan kesehatan yang harus dibayar. Besaran biayanya sudah ditetapkan dari awal sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Selanjutnya, tarif. Unsur tarif rumah sakit pemerintah atau non-profit. Terdapat 2 bagian, yaitu tarif yang dibedakan pemerintah dan yang dibebankan masyarakat. Biaya pemerintah seperti misalnya biaya gaji, karyawan, dan biaya investasi. Biaya yang dibebankan masyarakat untuk biaya operasionalnya, sehingga rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah terbagi 2, yaitu mandiri dan jaminan kesehatan. Mandiri ini yaitu pasien mandiri atau umum membayar fee for service secara out of pocket. Selanjutnya ada penjaminan asuransi pasien berdasarkan penjaminannya. Yang pertama, asuransi pegawai negeri. Peserta ditanggung oleh PT Akses dan membayar kepada rumah sakit sesuai dengan tarif kesepakatan antara PT Akses dengan rumah sakit. Yang kedua, asuransi swasta. Tarif tersebut merupakan fee for service. Dan selanjutnya, jaminan kesehatan diperuntukkan bagi warga miskin. Tarifnya berdasarkan item paket INA CBG. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari analisis biaya. Jadi, manfaat utama dari analisis biaya ini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu pricing, di mana pricing ini informasi biaya satuan sangat penting dalam menentukan kebijakan tarif rumah sakit. Dengan diketahuinya biaya atau biaya satuan atau unit cost, dapat diketahui bahwa apakah tarif itu sekarang merugi, break even, atau bahkan menguntungkan. Dan juga dapat diketahui berapa besar subsidi yang dapat diberikan kepada unit pelayanan tersebut, misalnya subsidi pada pelayanan kelas 3 di rumah sakit. Nah, yang kedua, budgeting atau planning. Informasi jumlah biaya atau total cost dari satu unit produksi dan biaya satuan atau unit cost dari tiap-tiap output rumah sakit sangat penting untuk alokasi anggaran dan juga untuk perencanaan anggaran. Yang ketiga yaitu budgetary control. Hasil analisis biaya dapat dimanfaatkan untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan operasional di rumah sakit, dan misalnya seperti mengidentifikasi pusat-pusat biaya atau cost center yang strategis dalam upaya efisiensi di rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pertanggungjawaban, di mana analisis biaya bermanfaat untuk menilai performance keuangan
keuangan suatu rumah sakit secara keseluruhan, dan juga sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pertama, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu unit cost rumah sakit dan tarif INA CBJS. Nah, saya akan membahas mengenai pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, next. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menargetkan pencapaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage pada tahun 2019, yang artinya pada tahun tersebut rakyat Indonesia terjamin kesehatannya secara keseluruhan, di mana pelayanan kesehatan diperoleh dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut di suatu rumah sakit. Nah, dalam sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit, Indonesia mengembangkan sistem case mix pada tahun 2006 dengan nama INA-DRG, Indonesian Diagnosis Related Group. Implementasi pembayaran rumah sakit dengan INA-DRG dimulai dari pada tanggal 1 September 2008 dan disebarkan kepada 15 jumlah rumah sakit vertikal. Pada September 2010 dilakukan perubahan nomenklatur dari INA-DRG menjadi INA-CBG atau Indonesia Case Based Group. Seiring dengan perubahan grup dari 3M Group ke UNU atau United National University Group. Tarif Indonesia Case Based Group atau INA-CBGS dari rumah sakit diterapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014. Nah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 pada tahun 2013, mengamanatkan tarif ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun, dan pada tahun 2016 telah diterapkan tarif hasil peninjauan ulang. Nah, dasar penetapan tarif adalah perhitungan NCC atau National Case Mix Cost, ditambah dengan faktor yang mempengaruhi tarif rumah sakit. Terjadi perkembangan pembiayaan kesehatan secara drastis sejak diberlakukannya reformasi pembiayaan kesehatan, yakni Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun 2014. Terjadi peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan yang luar biasa, di mana beban akibat jumlah pasien yang semakin meningkat di beberapa rumah sakit menjadi keluhan petugas kesehatan, dan juga beberapa manajemen rumah sakit serta provider mengeluhkan tarif INA-CBGS yang dianggap tidak memenuhi kecukupan biaya real pelayanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vika Edia pada tahun 2017 bahwa cost recovery rate untuk pasien rawat inap BPJS Kesehatan adalah sebanyak 83,20%, yang artinya pendapatan dari pasien rawat inap peserta BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mampu menutupi biaya operasional pasien rawat inap peserta BPJS Kesehatan. Nah, adapun metode dari penelitian ini, yang pertama yaitu riset pembiayaan kesehatan dilaksanakan pada tahun 2016 di 84 rumah sakit umum yang berstatus Badan Layanan Umum atau BLU dan juga Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, yaitu 9 rumah sakit kelas A, 37 rumah sakit kelas B, dan 38 rumah sakit kelas C tersebar di 80 kabupaten atau kota di Indonesia. Data hasil penelitiannya itu memberikan data biaya rumah sakit yang bervariasi, terpilah menjadi biaya seluruh rumah sakit tentang biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung atau indirect cost, dihitung dari menurut peruntukan biaya seperti investasi, operasional, dan pemeliharaan. Nah, untuk menghitung UC atau unit cost dihitung dengan metode step down dengan mempertimbangkan biaya investasi atau full cost dan tanpa investasi atau direct cost. Perhitungan dikelompokkan menjadi biaya overhead, intermediate, dan final, dan juga dilakukan distribusi overhead ke biaya intermediate, selanjutnya biaya tersebut didistribusikan ke biaya final. Nah, untuk menghitung UC dengan rumus yang sudah distandarkan,
tidak semuanya dapat diperoleh lengkap dan detail di seluruh rumah sakit sampel. Hasil unit cost juga disandingkan dengan tarif INA CBJS pada rumah sakit yang berlaku pada tahun 2016 yang tertuang dalam Permenkes nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu bagian hasil. Yaitu unit kos rawat inap rumah sakit dan tarif INA CBJS. Terbagi menjadi 3, yaitu rawat inap rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, dan rumah sakit kelas C. Yang pertama, rawat inap rumah sakit kelas A. Penyampaian hasil perhitungan USI rawat inap rumah sakit kelas A dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil. 1 dalam kurung 25%, 2 50%, dan 3 75% untuk kelas perawatan 1, 2, dan 3. Dan yang kedua, rawat inap rumah sakit kelas B. Penyampaian hasil perhitungan USI rawat inap rumah sakit kelas B sama dengan rumah sakit kelas A, yaitu dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil. 1 25%, 2 50%, dan 3 75% untuk kelas perawatan 1, 2, dan 3. Selanjutnya yang ketiga, rawat inap rumah sakit kelas C. Penyampaian hasil perhitungan USI rawat inap rumah sakit kelas C sama dengan rumah sakit kelas A dan B, yaitu dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil. 1 25%, 2 50%, dan 3 75% untuk kelas perawatan 1, 2, dan 3. Selanjutnya, unit kos rawat jalan rumah sakit kelas A, B, dan C, dan taraf INA CBJS. Penyampaian hasil perhitungan USI rawat jalan rumah sakit kelas A, B, dan C sama semua tanpa mengenal kelas. Oleh karena itu disampaikan dalam satu tabel. USI rawat jalan rumah sakit kelas A, B, dan C dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil. 1 25%, 2 50%, 3 75% untuk kelas perawatan 1, 2, dan 3. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai pembahasan. Jadi untuk penentuan tarif pelayanan di rumah sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan itu berdasarkan dari klasifikasi diagnostik dalam INA CBJS. Jadi diagnosa yang tepat dan akurat oleh provider yang melayani adalah kunci ketepatan tulis itu harus terperinci sehingga memudahkan dalam menetapkan aplikasi klaim kepada BPJS. Kemudian pada pelayanan rumah sakit sebagian besar itu digunakan untuk pelayanan rawat inap kelas 3 pasien BPJS. Jadi kemampuan manajemen dalam pengelolaan keuangan itu menjadi salah satu pertaruhan dalam kecukupan pada pembiayaan pelayanan kesehatan. Kemudian pada rumah sakit perlu melakukan suatu upaya cepat untuk
mengantisipasi istilah ledakan kunjungan pasien, di mana penyediaan layanan harus semakin efektif dan efisien agar rumah sakit mampu beroperasi dengan pembiayaan yang pembayarannya diatur sesuai ketetapan sistem INAS CBJS. Kemudian pada hasil penghitungan unit cost penelitian ini sebagian besar sudah lebih rendah dari tarif INAS CBJS pada tahun 2016. Jadi dapat dikatakan bahwa tarif INAS CBJS tahun 2016 sudah merefleksikan biaya aktual pelayanan atau sudah cukup adil untuk diterapkan di berbagai rumah sakit sebagai pemberi pelayanan bagi peserta BPJS. Kemudian pada manajemen rumah sakit harus melakukan evaluasi agar mampu mengelola pelayanan kesehatan yang efisien, sehingga rumah sakit melakukan evaluasi kembali perhitungan biaya pelayanan medis yang akan menunjang pencapaian efisiensi biaya yang tinggi tanpa mengabaikan mutu rumah sakit tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Jadi pada kesimpulan, secara umum diperoleh gambaran bahwa unit cost penting untuk kebijakan penetapan tarif INAS CBJS. Jadi perhitungan unit cost sangat bergantung pada pengalokasian data sesuai dengan dan presisi tinggi, maka unit cost yang dihitung per pelayanan semakin akurat, sehingga unit cost yang dihasilkan dapat memanfaatkan dan mengantisipasi pengelolaan di rumah sakit. Jadi mungkin itu yang yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.